Saya mau ngomong soal afirmasi. Kalau di Google, nih di depan saya ada Google. Itu saya bacakan aja ya kalau yang di Google. Afirmasi adalah pernyataan positif yang diucapkan atau ditulis untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang. Tujuannya adalah untuk memperkuat keyakinan diri, mengubah pola pikir negatif menjadi positif, dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Berikut poin penting tentang afirmasi. Pernyataan positif. Afirmasi selalu berupa kalimat positif yang ditujukan pada diri sendiri. Pengulangan. Jadi ini kayak memberikan efek yang optimal. Afirmasi perlu diucapkan atau ditulis secara berulang-ulang. Ini seperti mantra jadinya ya. Dan ini mempengaruhi pikiran bawah sadar ya. Jadinya kalau saya sih nggak seneng kalau afirmasi. Jadi kayaknya jadi kita melekat kepada keinginan. Nah, keinginan ini adalah ego gitu buat saya loh ya. Karena mungkin pola pikir saya tentang afirmasi berbeda. Jadi di sini meningkatkan motivasi dan keyakinan diri. Afirmasi dapat meningkatkan motivasi, kepercayaan diri, dan rasa optimis mencapai tujuan. Dengan mengubah pola pikir, afirmasi dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jenis afirmasi, ada berbagai jenis afirmasi, seperti afirmasi positif untuk kesehatan, keberhasilan, hubungan, dan pengembangan diri. Misalnya contoh afirmasi, saya sehat dan kuat. Kalau ini bukan afirmasi. Kalau afirmasi, saya akan mendapatkan uang 1 miliar gitu ya. Jadi buat saya itu afirmasi yang di sini saya berbeda. Kalau saya nih ya, afirmasi itu kita mengenolkan diri kita sendiri, pembersihan. Ibarat kata, kan kita manusia tidak boleh melekat. Kalau kita afirmasi, kita melekat kepada yang kita minta. Melekat ini, kemelekatan buat saya loh ya. Nggak tahu kalau buat kalian. Kalau saya lebih senang saya nolkan ya. Jadi misalnya saya punya keinginan, ya mungkin saya tulis, tapi ini kan diulang-ulang. Saya tidak mau diulang-ulang. Saya model kayak pembersihan misalnya, contohnya. Saya lepaskan semua tentang keinginan ya. Jadi uang berapapun juga, 1 miliar, 100 juta, 10 juta, 1 juta, itu semua harus disyukuri. Dan kedua, kita harus ada pekerjaan ya kan. Kalau mengharapkan durian jatuh ya sering saya juga begitu. Saya nggak pernah afirmasi, tahu-tahu ada orang sering kali ya, itu tahu-tahu ngasih uang 2 juta, 20 juta gitu. Itu sering. Itu yang disebut durian runtuh ya. Keberuntungan yang tak terduga. Nah, di sini afirmasi ini kita maksudkan, Tuhan, saya mau uang 20 juta. Saya mau punya uang 2 juta buat bayar utang, Tuhan. Itu ada semacam kayak permohonan kan, ya. Nah, tapi kita menanti. Nah, menantinya ini nanti jadinya melekat. Kita bebaskan, terserah Tuhan. Minta maaf misalnya, ini untuk bayar utang, Tuhan saya minta maaf karena saya kemarin berhutang, saya nggak punya uang, saya gini, minta maaf. Kalau saya dari nol, dinolkan dulu, minta ampun dulu, kenapa saya kok jadi berafirmasi. Ada excuse, jadi ada kayak kita menghadirkan Tuhan itu sebagai suatu sosok di mana kita, gimana sih kalau kamu mau minta uang sama saya? Kan harus menjelaskan dulu buat apa uangnya, bagaimana cara kamu mengelola uang, kayak gitu. Jadi kalau ada yang tanya kepada saya afirmasi itu apa? Saya tunjukin ya. Ini orang-orang yang mempunyai keinginan minta dibantu sama saya. Afirmasinya saya tulis di kertas, saya kasih lonceng, mereka menyerahkan kepada saya, ya kan, untuk apa permintaan mereka. Separuh dari ini sudah berhasil. Bahkan kemarin ada orang yang, Bunda, saya dapat 200 juta, Bunda, saya dapat 500 juta. Uang kaget dari dia berusaha. Ada orang tiba-tiba nanam modal usaha. Karena mereka saya biarkan kosong ya. Jadi di sini kan bukan saya, ini kan bukan doa-doa saya, ini doa-doa mereka. Jadi mereka saya suruh tulis, kemudian ya memang ini ada bantuan dari saya ya untuk mereka menaruh di sini, mereka ada jasa titip doa gitu ya, ibarat kata mereka membayar ya gitu. Tapi sudah banyak yang, jadi biarkan dirimu kosong. Kalau misalnya kayak gini, misalnya ditaruh aja di kertas gitu, udah lepaskan ke atas, lepaskan ke langit, lepaskan ke Tuhan. Jadi kalian nggak stuck dengan permohonan itu gitu. Ada yang rumah tangganya, istrinya bawa anaknya, tiba-tiba istrinya nelfon suruh dia pulang tengok anaknya. Itu bukan saya, itu kan saya cuma bantu doa. Terserah Tuhan mau jawab kapan. Jadi jangan, kalau afirmasi itu kita nuntut Tuhan, dijawab secepatnya Tuhan gitu. Ya. Jadi kalau saya afirmasi itu, saya tidak saya menulis, tapi saya tidak melekat. Saya tidak melekat di keinginan itu, saya lepaskan. Tidak didoakan berulang-ulang, oh ini belum selesai nih, Tuhan saya harus ingatkan. Jadi kayak kita ngingetin Tuhan ini belum dijawab loh.
Tapi kita barter dengan diri kita bersih diri dulu. Kita sujud hati, minta ampun atas segala. Kenapa rumah tangga bisa bercerai? Sehingga kita kehilangan anak kita, ya kan? Sehingga kita pada saat kita minta ampun, Tuhan kasih jalan untuk mempertemukan kalian dengan anak dan istri lagi. Uang juga gitu, modal usaha kemarin kacau. Sampai dia mau tutup kliniknya, ada klinik kecantikan. Tiba-tiba ada orang ngedrop uang 200 juta awalnya, kemudian jadi 500 juta. Surprise, bukan saya, itu kalian yang mengenolkan untuk tidak melekat kepada apapun juga selain Tuhan. Bebaskan Tuhan ini sebagai suatu sosok yang ya terserah Tuhan. Yang penting aku udah laporan, aku udah minta maaf, Tuhan paham. Jadi kayak ada obrolan dua arah dengan Tuhan gitu. Banyak yang hampir separuhnya itu yang dikabulkan gitu. Jadi afirmasi itu apa? Buat saya nggak ada. Buat saya kalau afirmasi itu kamu harus melepaskan semuanya. Nah ini kalau afirmasi itu kan ego. Afirmasinya dicatat, lepasin. Jadi tidak berafirmasi. Afirmasi untuk tidak berafirmasi gitu. Caranya tidak melekat. Minta ampun ke Tuhan, delosor, benar-benar Tuhan saya minta ampun Tuhan. Kemarin saya ada kegagalan, saya pinjam uang, ternyata saya tidak mampu mengembalikannya. Ampun Tuhan, saya janji habis ini saya nggak utang lagi. Ada barter, dengan Tuhan itu ada barter. Nggak terus nodong, terus minta, terus sama Tuhan, enggak, barter. Kalau nggak ada permintaan, ucap syukur. Ada hutang juga kita jadi diajarin untuk berhati-hati terhadap pengeluaran. Kan kayak gitu. Ya jangan sampai kita terikat dengan hutang itu sehingga menjadi suatu karma. Oke? Afirmasi itu apa? Afirmasi adalah perbuatan positifmu, tunjukkan untuk mengambil hadiah dari Tuhan. Itu kalau saya. Berbuat dulu kita untuk pembersihan, buat Tuhan, baru nanti hadiahnya, nih loh Tuhan saya minta baju baru, ini baju baru harganya segini, saya mau berkebun, saya mau gini gitu, untuk bayar dari perbuatanmu juga, barter namanya. Itu lebih cepat untuk dikabulkan gitu. Afirmasi, nolkan dirimu kepada Tuhan.